Pak Izan, sini depan Pak. Lebih dekat dengan ustaznya. Sama berkah. Bismillah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmati tauhid wal ma'rifah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, bil khusus guru kita Ustaz Kiai Haji Syarif Rahmat SQMA yang sudah berada di tengah-tengah kita, Ustaz Pak Haji Samsudin yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim SCTP yang berbahagia tentunya. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan beraneka ragam nikmat yang diberikan Allah, kita dapat hadir duduk bersama setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim rutin bulanan yang diselenggarakan oleh pengurus DKM Senayan City bekerjasama dengan Majelis Taklim SCTP tentunya. Kita berharap kumpul kita pada saat ini berada dalam ridho dan ampunan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga terlimpah atas keluarga, sahabat, pengikutnya, juga termasuk kita di dalamnya. Selalu kita berharap nanti kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini pengajian bulanan kita dapat menghadirkan guru kita Ustaz Kiai Haji Syarif Rahmat yang tentunya sangat kita tunggu kehadiran juga ilmunya yang akan diberikan. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikannya bermanfaat buat kita semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu Ustaz kita menulis memberikan hauqat kepada ayat Quran yang ditulisnya, mari kita awali. Kita buka taklim kita dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah, yang tentunya kita berharap kepada Allah dengan barokah suratul Fatihah senantiasa mudah-mudahan pahala dikhususkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, bil khusus kita semua yang hadir pada saat ini. Allah berikan keberkahan, kesehatan tentunya, panjang umur, juga ilmu yang bermanfaat. Dengan niatan tadi semoga Allah kabulkan ala hadhihi niyyah wa qul niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin jemaah, mari kita simak, kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh guru kita pada Ustaz Kiai Haji Syarif Rahmat. Dipersilahkan dengan segala hormat.
Pengen diangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man amma ba'd. Teman-teman sekalian, terkadang sebagian saudara kita yang kalau diajak membuka pengajian dengan Al-Fatihah tidak mau, lalu bertanya nggak ada dalilnya. Saya jelaskan. Nabi pernah bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Memulailah kamu dengan apa yang Allah memulai dengan itu. Ketika Allah mengatakan inna sofa wal marwa min sya'airillah, dalam ayat itu dimulai dengan sofa baru marwah, maka kemudian para ulama menetapkan bahwa sa'i itu dimulai dari sofa baru marwah, karena di Quran tulisannya sofa dulu baru marwah. Nah, bagaimana Fatihah? Lihat saja Quran. Allah meletakkan Al-Fatihah di awal Al-Quran. Itu berarti kalau mau ngaji mulai Fatihah. Udah, itu aja lah. Itu aja kok. Repot. Kadang-kadang orang ya saking semangatnya belajar hadis, ngacak-ngacak Quran. Padahal hadis itu rumit banget, nanti akan kita bahas. Insya Allah lain waktu. Karena kalau bahas hadis, kita paling tidak akan bertemu dengan 500 perbedaan. Kalau nggak bisa, nggak usah ngomong hadis. Ini yang bicara yang pernah belajar hadis 30 tahun. Kali ini kita akan bahas ayat 84, 85 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَاللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Silakan ada yang mau baca terjemahnya satu orang supaya gantian sambil saya mau bilang. Bisa. Pasti laki. Benar, pasti. 8485. Auzubillah. Ayat 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu dalam kurung membunuh orang dan mengusir dirimu dalam kurung saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu dalam kurung Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan hari kiamat. Mereka dikembalikan dalam azab yang paling berat dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mohon maaf, itu terjemahan siapa itu? Iya. Lihat nih. Betul Ini. Pertama saya ingin koreksi dulu terjemahannya ini.
Hancur. Kita akan memeriksa benar salahnya terjemahan sambil bahas. Iya kan. Saya sih insya Allah nggak usah lihat lagi, tapi biar kata keren melihat. Yang ini. Iya. Yang mana? Sama itu. Beda. Sebelum ayat ini Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Dan ingatlah hai Muhammad, ini untuk umat Muhammad. Umat. Ingatlah hai Muhammad dan umatmu. Ketika kami dulu pernah mengambil MOU, apa ya, janji teguh dari Bani Israel bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah. Nanti ada yang baca la ya'budun adalah ta'budun. Kita la ta'budun. Bahwa Bani Israel tidak akan menyembah selain Allah, berbakti kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan ucapkanlah oleh kamu ucapan yang baik. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu semua berpaling dan kamu menyaksikannya. Setelah menceritakan tentang Bani Israel yang melakukan pelanggaran, sekarang ayat ini pindah. Wa idz akhadna mitsaqakum. Dan sekarang kami ambil, dan ingatlah ketika kami telah ambil janji teguh dari kamu semua. Siapa yang dimaksud dengan kamu di sini? Tentu bukan Bani Israel, karena pembicaraan Bani Israel sudah selesai. Nah, yang dibicarakan di ayat ini adalah umat manusia yang berada di Madinah ketika Rasul hijrah ke sana. Singkatnya begini, di Madinah itu telah hidup 4 kekuatan partai politik. Nah, ini supaya larinya ke gedung yang dekat-dekat sini, yaitu 2 kekuatan politik berbasis agama dan 2 kekuatan politik berbasis kedaerahan atau etnis lah. 2 yang berbasis agama itu adalah Aus dan Khazraj. Bani Quraidah dan Bani Nadir. Istilahnya kedua-duanya ini adalah partai politik, kekuatan yang berbasis kepada agama Yahudi. Yahudi terpecah menjadi 2 kekuatan, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Adapun yang berbasis kedaerahan itu adalah suku Aus dan Khazraj. Di 4 kekuatan politik di Yathrib, waktu itu namanya, belum di Madinah. Kekuatan yang 4 ini tiap saat terjadi keributan, tidak pernah akur. Walaupun agamanya sama, tapi karena partainya beda, selalu berseteru. Walaupun agamanya sama, tapi sukunya beda, selalu ribut. Ada sejumlah orang yang sadar bahwa Madinah ini tidak bisa terus-terusan seperti ini, perlu diadakan pembenahan. Lalu mereka mendengar ada seorang bernama Muhammad di Mekah yang memiliki prinsip-prinsip yang diyakini bisa mempersatukan keragaman ini. Lalu mereka berangkat ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah, kemudian melakukan studi banding sekaligus wawancara
konfirmasi tentang berita yang sampai. Ketika mendengar penjelasan Rasulullah tentang agama yang dibawanya itu, mereka kaget dan seketika masuk Islam. Waktu itu Rasul masih di Mekah. Baik, kalau gitu wahai Rasulullah, rasanya ibu kota kami perlu mendatangkan orang seperti panjenengan. Kalau berkenan nanti kapan panjenengan kesok, monggo pindah ke Madinah, ke Yasrib. Kemudian Rasulullah pun setelah memenuhi semua perintah Allah, berangkatlah hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah itu adalah warga pendatang, warga keturunan lah kalau bahasa sekarang. Karena bukan asli Madinah kan. Ya, etnisnya lain dong, etnis Quraisy. Tolong pikiran kita agak luas. Jangan ditinggalkan di Madinah ya, bawa ke Indonesia supaya sudah membaca Quran di Madinah terus ya, naik haji aja. Sebagai etnis dan warga pendatang, Rasulullah bergabung dengan sebagian warga Madinah, Yasrib, yang saat itu telah membentuk dalam tanda petik partai baru, sehingga koalisinya 5 partai, bukan 7, yang 5. Nah ini jangan keterusan 5. Nah, secara spontan kekuatan yang dibawa oleh Rasulullah ini menjadi kekuatan alternatif yang diproyeksikan untuk meramu dan mengolah potensi keragaman tadi menjadi satu kekuatan besar. Kemudian ini ya, dari tadi yang berbasis agama Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian basis suku etnis itu adalah Aus, Khazraj. Ini sudah 4. Datanglah satu lagi pendatang, itu Muhammad dan sahabatnya dari Quraisy, Islam. Lima kekuatan ini, ketika Rasulullah datang, bersepakat untuk membuat semacam fakta integritas. Wah, itu materi keren dikit. Fakta integritas kemana? 5 kekuatan ini disatukan menjadi kekuatan besar, yaitu mereka sepakat membentuk negara Madinah. Ingat, bukan negara Islam, ingat, negara Madinah. Yathrib yang kemudian dirubah menjadi namanya Madinah. Apa komitmennya? 1, kita semua sepakat menjadikan Madinah ini menjadi negara kita dan dibangun berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bahasa sekarang itu. Islam, Yahudi, Aus, Khazraj. Musyrikin semua kumpul. Ini negaranya bangsa, kebangsaan. Seluruh pemeluk dan penganut agama dipersilahkan untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing dengan tidak mengganggu keyakinan yang lain. Poin 3, demi menjaga keamanan dan integritas negara Madinah, maka seluruh warga negara dari masing-masing penganut agama dan politik ini wajib membela Madinah dari serangan manapun. Dan manakala salah satu di antara kekuatan yang ada ini diserang oleh pihak luar, maka yang berada di Madinah wajib membela saudara mereka meskipun beda agama. Lihat, kan indah banget. Nah, kalau begitu kita baru tahu siapa yang dimaksud dengan wa idz akhadna mitsaqakum. Ingatlah ketika kami ambil janji teguh dari kamu semua. Kamunya siapa di sini? Kamunya siapa di sini? Bukan umat Islam, bukan Yahudi,
bukan Aus dan Khazraj, tapi seluruh penduduk Madinah. Lihat di sini, kamu semua adalah satu dengan keragaman agama, tapi Bhinneka Tunggal Ika. Ini dia. Benar, ketika orang Yahudi diserang, umat Islam bantu. Bantuannya bukan karena bantu Yahudinya, karena dia adalah saudara sebangsanya. Diserang dari sini, umat Islam bahu-bahu. Jangan lihat agama, ini saudara sebangsa kita bela. Dan ini sudah summa akhrar. Jadi apa? Ingatlah ketika kami ambil janji teguh dari kamu semua. Satu, la tasfikuna dima'akum. Jangan kamu menumpahkan darah kamu. Jangan saling menumpahkan di antara 5 kekuatan ini. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kamu mengusir diri kamu dari rumah kamu. Tuh, kan bingung kan? Jangan sebahagian kamu mengusir sebahagian yang lain. Islam tidak boleh mengusir Yahudi, Yahudi tidak boleh mengusir Islam, karena mereka adalah kamu. Summa aqrartum, kemudian kamu menandatangani fakta integritas, membuat MOU, wa antum tashhadun, dan kamu semua komunitas bangsa Madinah ini, penghuni Madinah ini, baik yang pendatang maupun yang pribumi, baik warga keturunan maupun keturunan warga setempat, menyatakan ikrar dan menyaksikan ini. Inilah piagam Jakarta, piagam Madinah. Hebat ya. Aman Madinah, umat bahu-bahu membangun negerinya, bangun desa. Tetapi, summa antum haula'i. Tapi kemudian kamu, hei orang-orang itu, siapa mereka? Ada di antara 5 kekuatan ini yang berkhianat. Siapa yang berkhianat? Nih, Bani Quraidah, Yahudi ya. Namanya juga Yahudi. Susah. Taqtuluna anfusakum, kamu membunuh diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Membunuh saudara sebangsa. Atau khrijuna anfusakum fariqam minkum, dan kamu mengusir segolongan di antara kamu, mengusir dari rumah mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, kamu saling menolong dengan musuh dalam dosa dan permusuhan. Nah, kita singkat saja. Lalu ketika umat Islam di Madinah diserang oleh kafir Quraisy, wajibnya apa tadi komitmennya? Mestinya semua yang lainnya membela demi kejayaan Madinah. Malah mereka kerjasama. Kafir Quraisy Mekah datang menyerang, nih Yahudi ini jadi mata-mata. Tuh, umat Islam menyimpan senjatanya di situ, kekuatannya itu, umpetnya di situ. Bahkan sebagian mengatakan orang-orang ini terlibat langsung dalam pembunuhan umat Islam, tapi tidak ketahuan. Ya biasa kan kalau tentara ganti seragam Singapura kan biasa saja. Ganti seragam lah, dikiranya orang semua. Udah gitu mirip semua, jenggotan semua lagi. Tinggi semua. Selesai perang, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan tidak bersalah. Biasa saja ketemu Muhammad, apa kabar? Tapi Rasul sudah nyimpen, tunggu waktunya. Kita sedang melakukan investigasi, sedang melakukan penyidikan, diinventarisir. Orang ini membunuh, orang ini jadi mata-mata musuh. Rasul kemudian setelah cukup waktunya kumpulkan sahabatnya, kalau saat kepung daerah itu, tangkap si Anu, kalau perlu bunuh. Kaget mereka kan, dalam keadaan tidak standby, dikepung dada. Ada apa ini? Ajak akan ngomong kon. Ya nggak perlu. Pinter mau yang pinter begini. Saya tidak. Ajak akan ngomong kon. Ambil. Bagian dibunuh. Nah ini
Lalu Allah mengatakan, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran kesepakatan di antara kamu siapa? Siapa saja. Kalau Islam melanggar, kalau Yahudi melanggar, sama saja. Mau Islam mau Yahudi, kalau melanggar, dua balasannya. Satu, khizyun fil hayatid dunya. Akan dihinakan di dunia ini, kalah, pasti kalah. Kalau Islam yang melanggar, kalah Islamnya. Kalau Yahudi yang melanggar konstitusi, kalah Yahudinya. Itu dunianya tuh. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil 'adzab. Dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada siksa yang sepedih-pedihnya. Tidak peduli dia Muslim, dia Yahudi, dia Aus, dia Khazraj, melakukan pelanggaran kena dua. Waktu itu dilalahnya yang melanggar Yahudi, karena umat Islamnya masih sabar. Umat Islamnya konsekuen. Apapun, kalau kita sudah bersepakat dengan orang kafir, kesepakatan itu jangan diganggu. Lain agama, konstitusi. Tidak perlu demo, tidak perlu konstitusi. Jadi jangan kemana-mana ya. Sebagai Islam konsekuen, tapi kan jangan pakai tapikan. Selesaikan urusan negerimu dengan konstitusi yang telah kamu sepakati. Jangan dengan demo, gerakan-gerakan yang di luar itu. Kacau negara. Akhirnya Yahudi ditumpas oleh Rasulullah. Dan semenjak saat itu memang kemudian mereka diusir dari Madinah. Tidak boleh tersisa seorang pun sampai sekarang masuk Madinah. Yang salah siapa? Yahudinya. Andai kata waktu itu yang demo dan menolak maksud saya, waktu itu yang mengkhianati adalah umat Islam, maka Islam yang dikalahkan. Ambil pelajaran ini. Di sebuah negara yang berbineka tunggal ika, lalu bersepakat dengan kafir dhimmi, haram umat Islam melakukan pelanggaran konstitusi, karena konstitusi itu sudah disaksikan oleh Allah. Nah itu saja usah banyak-banyak ambil pelajaran, sekira panjangnya. Kalah mau bagaimanapun juga kita ini aja. Kalah. Sekarang kalah mau menang? Kalah. Jangan coba-coba melakukan konstitusi. Tapi kan kafir, aja kayak nudik. Kita sudah sepakat. Baik, saya kira usah banyak-banyak lah. Yang penting kan isinya. Mudah-mudahan maslahat kita, ayo hati-hati. Bagaimana kalau orang kafir mengkhianati? Ingat Quran. Wa in jana'u lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Ini untuk Nabi. Mana? Kata Allah. Kalau orang kafir itu ngajak damai di tengah peperangan, fajnah laha. Oke, setuju aja. Tawakal pada Allah. Bagaimana kalau wa yuridu ayyakhda'uka? Kalau mereka akan berkhianat ke kamu, ternyata mengkhianat kesepakatan, fa inna hasibak Allah, itu ayat. Kata Allah, aku yang turun tangan, bukan kamu lagi turun tangan. Luar biasa, mujarab doanya. Dikhianati kita tidak tahu, cukup Allah mansurna, hasbunallah, pasti turun pertolongan dengan cara Allah. Walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Dia yang akan menguatkan kamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Yang sekiranya lu anfaqta ma fil jami'a balagta baina qulubihim. Yang sekiranya mereka dirukunkan dengan semua isi bumi ini enggak bisa rukun, tapi kalau Allah mau bisa rukun bersatu. Kenapa? Kamu konsekuen. Damai, berkhianat, aku yang turun tangan. Nah, jadi jangan turun sendiri ke jalan, biasa aja. Tapi konsekuen. Kalau ternyata dia mempergunakan kekuasaannya untuk mengkhianati umat Islam, jangan khawatir, Allah punya cara. Enak kan? Ayem. Masalahnya kan nggak yakin, gitu loh. Terima kasih. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وصلى الله تبارك وتعالى على كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي يوفي نعمه ويعفو مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا
لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kajian judul kita yang singkat, lebih padat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah hasil kota amal Rp153.000 untuk konsumsi kita bersama, mudah-mudahan berkah. Kita tutup subhanaka wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.